perkiraan gitu ya. Kemungkinan yang kontak itu kemungkinan kelainan darah menyerang di susun tulangnya, sehingga pembentukan pembentukan darah sampai matang itu nggak bisa. Makanya jumlah eritrositnya kan berkurang terus tambah darah. Kalau eritrositnya berkurang maka HB-nya akan turun. Orangnya biasanya lemes karena dalam eritrosit atau sel darah merah itulah hemoglobin itu ada di dalam itu. Bukan thalassemia. Bukan. Kemungkinan leukemia. Ya, jadi itu penyebabnya memang bisa kadang-kadang dari virus awalnya sehingga mengganggu, tapi lama-lama nanti leukemia. Ya. Nah, leukosit itu bisa meningkat tinggi. Nah, itu yang makanya orangnya jadi seperti menggigil. Ya. Nah, itu bisa kita bantu sebetulnya dari boleh diminum 10 tetes sehari 2 kali atau 3 kali. Ya. Pagi, siang, sore 10 tetes. Kalau mau 5 tetes dulu juga boleh 3 kali 5 tetes. Nah, kalau tetes ini kan mudah ya, tapi jangan ditaruh di atas meja kalau dikirim di sana. Biasanya bisa kirim pakai pos ke alamat tempat tinggalnya di atasnya. Nah, memang di sana kan mahal sekali. Biasanya di pinggiran rumah sakit itu ada kayak kos-kosan lah, kayak homestay atau resident. Nah, bisa tinggal di situ lebih mahal daripada itu tinggal di rumah sakit. Ya, karena biaya di rumah sakit kalau di Singapura memang mahal sekali, dan betul seperti itu. Kalau kita bawa obat-obat itu nggak boleh dibawa masuk ke rumah sakit, tidak boleh diminumkan, karena dia kan sebetulnya pengen tahu persis obat ini memang betul itu gitu. Ya, kadang-kadang kan ada rasa tidak percaya kalau itu yang dibawa kandungannya ini, sehingga dokternya nanti bisa evaluasi kalau sudah dikasih obat ini bagaimana reaksinya. Dan mungkin ada biasanya ditambah dengan methylprednisolon ya, yang itu adalah masuk golongan corticosteroid. Kalau diminum jangka panjang kan sudah 2 bulan ya. Nah, itu kemungkinan orangnya bisa moon face. Jadi mukanya seperti bulan karena sebab ya sebab metil tidak bisa dimakan dalam jangka panjang. Iya, tapi orang yang seperti itu tidak ada jalan lain. harus Makan buah semalakama sama seperti temunya ibu ini yang lupus. Itu semuanya kita kasihnya itu. Jadi itu sudah terminal akhir, kita sudah nggak ada obat-obat yang mau dikasih, ya itu dikasihnya itu obat dewa. Kita sering menyebutnya obat dewa. Corticosteroid, methylprednisolon, bisa prednison, bisa macam-macam ya. Nah, itu untuk ngilangin nyeri ya. bisa untuk menghilangkan nyeri, bisa untuk antiinflamasi, bisa untuk menurunkan seperti demam seperti itu, menggigil ya. Nah, tapi memang tidak ada jalan lain. Dikasih salah, tidak dikasih salah, orangnya tersiksa banget. Ya, jadi memang yang bagus itu autoimun itu kasihan sekali kalau kita lihat orangnya. Tapi boleh diinformasikan. Memang ini ibu-ibu bepomnya kita belum selesai ya, karena ini baru masuk ke kita itu 3 minggu ini. Tapi ini sudah berproses. Kemarin saya dengar info bahwa nama ini sudah dibolehkan. Ya, kemudian uji labnya sudah ada. Jadi bayar kita ke Bepom sudah. Jadi artinya tinggal menunggu sertifikat yang ditandatangani. Ya, jadi jangan takut. Kita sudah berproses terus. Ya, dan ini buatan Indonesia. Jadi kita boleh bangga ya, made in Indonesia. Dan betul-betul ini halal karena tidak ada unsur hewannya dari tanaman semuanya. Ya, kemudian satu lagi yang tadi saya tanya itu kakak ibu, itu kemungkinan seperti Parkinson, tapi bisa juga dari tiroid kalau memang dia ada tiroid. Kalau tiroid itu memang bisa kejang-kejang. Ya, biasanya awalnya seperti tremor. Jadi kalau disuruh diluruskan begini dia nggak bisa lurus ini, pasti ini. Nah, gitu. Ya, lama-lama kalau sudah lanjut
barat, ya perjalanannya lumayan, tapi ya saya senang ketemu dengan masyarakat di sana, kita kasih informasi, tapi mereka antusias ya karena ingin semua. Nah, kemudian ibu itu benjolnya ke depan tidak terlalu besar, tapi ke dalam, sehingga dia efek menelan itu sakit, hampir sulit untuk menelan. Saya bilang ibu mau coba ini, terus dia mau dan dia beli. Dan informasinya kemarin baru diminum 5 hari, saya baru sampai Palembang, dia sudah beri informasi bahwa ininya sudah kelihatannya mengecil, walaupun sedikit, tapi untuk efek menelannya dia sudah lebih enak. Nah kan bersyukur sekali ya, padahal selama ini dia diberi obat, tapi nggak kunjung ada perbaikan, malah tambah sakit nelennya katanya, susah untuk nelennya. Ini dikasihnya 15 tetes sehari 3 kali. Ya kemarin ibu itu, maka 5 hari sudah bisa ada perbaikan. Kalau untuk kesemutan itu apa? Bisa, ini dan ini bisa. Ya boleh dikombinasi. Jadi ini memang betul-betul manfaatnya banyak sekali, dan kalau kita lihat ya cukup cepat ya. Kemarin yang bentuknya yang lupus ya, atau SLT, tapi kita kenalnya lupus ya. Lupus. Nah itu dia selalu sari awan, nggak pernah nggak sari awan. Dikasih obat sama dokter untuk sari awannya, tapi nggak kunjung sembuh. Saya bilang kasih kemarin kita kasih 15 tetes ya. Nah diamkan dulu di mulut, pagi-pagi sudah bilang sari awannya sudah baik. 4 hari pagi ini dia ngomong. Kalau Dia dioles coba aja. Boleh, tapi sambil minum. ditelan ketebuk sariawan dioles. Kalau ada sari awan, tetes kan ada 2 kali tetes sudah hilang biasanya sari awan. Rasanya masam. Nah, Kalau dari buah. kalau untuk orang dengan katarak, ini jangan ditetes di mata, karena ini konsentratnya kuat ya, pekat gitu. Jadi dicampur dengan air matang dulu. Kalau dulu ibu kenal gelas ball water, atau pakai pisin kecil yang untuk sambal tuh mau yang kecil sekali, kasih air matang 3 sendok makan, tambahin 4 tetes atau 5 tetes, masukkan ke matanya, masukkan ke cangkir timbang, terus di kedip-kedipkan dari kayak orang cuci mata. Teruskan aja, nanti kataraknya bersih. Jangan dibuang dari misalnya pagi sampai sore itu, tapi jangan bermalam, harus dibuang. Kalau untuk besok pagi tidak boleh yang ini gitu loh. Ibu punya anak saya ada apa? Siram. Jadi subur. Kalau yang si somato tadi. Jangan kalau ini disiram ke tanaman kan? Saya Jadi kalau sudah ini apa udah dipakai untuk lembang mata tadi, nggak Kan apa-apa bisa bisa dipakai dalam sehari. Tutup. Ditutup, siang pakai lagi. Siang pakai Tutup, lagi. sore pakai lagi. Nggak apa-apa ya, Yang rapat ya, jangan sampai masuk dulu. Pakai Tapi tidak bisa dibesokkan lagi. Buang, Buang tapi itu buangnya siram bisa tanaman disiram aja, apa? tanaman apa ada. Nanti subur ya. itu katarak aja, untuk yang min plus nggak bisa. bisa bu. Bisa lebih, kita belum tahu apa, ukurannya, tapi dia lebih terang, lebih cerah gitu nampaknya. Nah kita yang sering komputer ya, Lau gitu nah ya. kan sering Oh, diminum aja juga biasanya mata sudah lebih yang tadinya kayak pokoknya juga enak gitu. aman manto jangan langsung Ya, ditetes jangan langsung ditetes ke mata. gede ini karena pekat. Kalau sinusitis ke hidung nggak apa-apa ya, karena hidung lubangnya mau ke mulut, jadi nggak akan masuk kemana-mana. Tetes nanti ngalir ke mulut, ya, jadi nggak apa-apa, aman kalau begini. Kalau telinga juga jangan ya, kita harus yakin dulu genangan telinganya nggak lubang. Jadi cukup dioles-oles di sini aja. Kalau misalnya ada gangguan pendengaran, Temen nanya kalau di yang sinusitis tadi berapa tetes? 1 tetes atau 2 tetes masuk ke sini. Kalau Yang yang dulu, tetes nah, aku di hidung ya yang polik Iya. itu. Jadi dia lebih enak. Biasanya kalau dia itu susah. Orang dengan sinusitis itu kentalnya luar biasa, ini yang berbeda. Ya, jadi betul-betul saya berbagi info sehat, produk kesehatan yang kita punya, made in Indonesia. Ya, kita kenal formulatornya. Nah, kalau mudah-mudahan nanti di Palembang ini banyak membernya, mungkin kita bisa ajak formulatornya ya. Dan
kita punya maksudnya ini kalau anak-anak ya di bawah 11, 12 tahun, di bawah 11 tahun sudah konsumsi ini, itu otak kerjanya bisa dioptimalisasi, dilatih, sehingga anak-anak itu konsentrasinya bisa lebih fokus. Maka kalau anaknya ditutup matanya, itu kita kasih bacaan atau Al-Quran, dia bisa baca. Kita yang tunjuk ya, tapi dia bisa baca. Itu berusia berapa aja dok? Dari 5 sampai 11 tahun. dari 5 tahun udah bisa. Iya, bisa dilatih. Nanti formulatornya bisa karena dia yang latihnya. Ya, dia latih optimalisasi, bukan cuma untuk baca ditutup ya, naik motor matanya ditutup tapi tidak nabrak-nabrak. Ya, tapi bukan sebab sih karena anak itu juga bisa dilatih. Ya, kemudian itu bisa untuk konsentrasi anaknya. Jadi kalau anaknya seneng misalnya main piano, nanti main piano bisa lebih baik. Dia seneng menari, dia seneng matematiknya bisa lebih menonjol. Konsentrasinya yang difokuskan.